Lu tahu Yesus disalib di mana? Ya di kayu salib. Yakin? Dia ngapain? Lu bisa bahasa Inggris kan? Bisa. Mau lu baca. Acts 5 ya. Kisah para Rasul ya? Kisah para Rasul 5 Ya. ayat 30 nih. Apa nih? The God of our fathers raised up Jesus whom you murdered by hanging on a tree. Apa? Tergantung di mana? Pohon. Tuhan nenek moyang kita Ya. membangkitkan Yesus yang kau bunuh dengan cara digantung di pohon. Iya, Kayu salib apa pohon? pohon. Atau lu kayu salib? Jadi kita baru tahu, pastor, ternyata Tuhan Yesus itu gantung di pohon. gantung di pohon. Tapi jadi pertanyaan dari sekolah minggu enggak bilang pohon apa? Gitu. Kan dia digantung. Pohon puru. Bagaimana sebagai ahli bahasa? Tapi kalau melihat Ahli bahasa, terdengar elegan sekali ahli bahasa. Aduh, misalnya tadi dapat titel baru ahli bahasa. tadi dia bilang tadi kan dia main Ya. bahasa Inggris. Inggris. Itu kan yang Alkitab yang digunakan Alkitab bahasa Inggris. Nah, kita jelaskan dulu terminologi karena kita sering ikuti orang ini, maksudnya dalam terminologi tentang Alkitab begini, bahwa Alkitab itu kan dalam terminologi agamanya Donditan, bahwa Alkitab itu kan sudah dipalsukan. Oh iya. Ya, jadi terjemahan dan sebagainya itu kadang-kala ada yang dorang akui ini kitab suci kalau mendukung dorang pe argumen, tapi kalau mendukung pe argumen dorang bilang itu dipalsukan. Kisah 5 ayat berapa katanya? Di Kisah Para Rasul 5 ayat 30. 30. Oh, ya, lanjut. Ya, jadi itu apa namanya? Dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Alkitab itu keliru lah. Kalau Donditan ini DP tipikal dari dulu begitu, dia temukan ada sesuatu yang ada yang kayak mendukung DP argumen bahwa Alkitab Alkitab salah, dia ambil, dia posting tanpa melihat dia punya kaidah-kaidah yang lain yang terkait. Nah, makanya kan kita bilang sebenarnya orang Kristen yang memahami kekristenan Alkitab itu yang akan kesulitan mau counter hal-hal yang seperti ini. Kan masalah terjemahan aja sih kalau baca sekilas ini. Dia kan sebenarnya terjemahan memang makanya di dalam narasi biblikal Kristen kan kalau mau menafsir yang pertama kan latar belakang itu paling penting dalam kitab suci itu, latar belakang kitab suci, kemudian penulisnya siapa, latar belakang penulisan, baru kemudian di dalam tulisan-tulisan itu bentuknya apa. Kisah Para Rasulnya bentuknya kitab historis setelah 4 kitab Injil, pergerakan kekristenan yang apa, kemudian cerita-cerita yang disampaikan situ adalah cerita-cerita yang di luar orang Yahudi, orang-orang yang tidak tahu tentang cerita-cerita yang terjadi pada waktu Yesus disalib dan sebagainya. Banyak orang yang disampaikan, makanya Ini kan narasinya ini rupa diceritakan kembali nih kan. Iya, makanya karena itu kan bukan orang-orang yang mengenal Yesus sebagai diceritakan. Nah, pembelaan di Mahkamah Agama oleh Gamaliel. Gamaliel itu. Iya, jadi yang jadi masalah di sini adalah banyak orang yang menafsirkan Alkitab tidak melihat Alkitab itu secara utuh. Yang cuma angkat ayat comot begitu aja kan. Nah, itu pun juga bukan cuma di Donditan, terjadi juga di pendeta-pendeta dalam kekristenan. Karena orang di interlinear online. Jadi kayak DP nama itu ilmu parsing. Parsing itu memang perkata. Dia beda number strong, dia beda morfologi dan sebagainya. Nah, kalau seumpamanya dia jadi beda parsing begitu cuma sampai di parsing DP ilmu tafsir, maka dia akan menemukan ketidaksinambungan antara satu kata dengan kata yang lain. Padahal di satu kata itu ada yang menyambungkan, disebut dengan kata sandang. Kata sandang ini kemudian kata bentuk yang memberikan dia arti antara morfologi yang satu kata dengan kata yang lain. Supaya ini tersambung, bukan cuma ambil a tree memang kayu dari bahasa. Memang kayu, tapi definisi daripada a tree dengan sulo dari bahasa Yunani, bahasa asli, DP akar kata, DP ejaan fonetik itu sulon. Yang artinya definisinya ada banyak, tongkat. Jadi bukan pohon seperti yang Donditan sampaikan pohon tertanam, dia terolah karena kan kata kerja. Belum berdasarkan terjemahan bebasnya dia sendiri. Iya, makanya di situ
di mana ada tongkat, kemudian bahkan definisi terakhir dari itu penyangga kayu salib. Jadi penanda salib. Jadi definisi tentang salib ada. Iya. Nah, orang-orang ini kan haters yang budiman tuh di kekristenan. Dan kok yang paling menyesal yang kita sesali orang ini menyatakan diri dulu tuh Kristen dan dulu tuh hamba Tuhan. Permasalahannya kan ada di situ. Berarti waktu orang Kristen, orang tidak betul-betul membaca, tidak mengerti Alkitab. Makanya langsung pindah agama. Kalau orang Kristen yang betul, maksudnya ini bukan kaidahnya orang bukan cuma teolog lah, tapi kebanyakan kalau orang Kristen misalnya dia penasaran terhadap satu ayat, dia akan lihat biasanya ayat terjemahan yang lain. Gitu. Nanti berapa terjemahan pun baru dia bandingkan. Tapi kalau yang cara pikirnya mereka melihat satu perbedaan, satu terjemahan Alkitab yang berbeda dengan yang lainnya, itu dijadikan ini kesalahan. Iya, Padahal sebenarnya kan harus lihat dulu beberapa terjemahan Alkitab yang lain gitu kan. Bahasa Inggris, terjemahan lama, bahasa Aryan. Itu membawa kaidah ini supaya memperkaya kaidah pemahaman Kalau orang bukan cari yang ini, satu aja yang beda dong anggap itu salah. Itu ibarat kayak begini. Holy Kudus, day hari. Padahal holiday liburan. Begitu tuh. Maksudnya Nur cuma ambil katakan terus jadi arti lain. Nah, padahal itu yang terjadi ada dia punya dan itu terjadi di dalam kekristenan sendiri, bukan cuma di daerah Donditan. Maksudnya banyak pendeta-pendeta yang mungkin malas belajar, yang dorang digampangkan dengan interlinear. Langsung copot satu. Makanya kita bilang ilmu tafsir itu bukan cuma ilmu parsing. Ilmu parsing itu, parsing ayat itu dia salah satu yang memudahkan. Jadi kayak begini. Pernah ada terjemahan dorang beda tentang Yesus bilang jangan melarang anak-anak itu datang kepadaku. Dorang parsing satu-satu menimbulkan tafsiran bahwa anak-anak itu adalah anak Yesus. Karena orang ambil satu persatu begini. Nah, dalam bahasa Yunani itu ada banyak sekali tenses. Dan dia enggak sembarang-sembarang. Bahasa Yunani dan bahasa Ibrani itu ada perbedaan. Bahasa Ibrani itu kesulitannya adalah bahasa Ibrani itu memang masih disebut sebagai salah satu bahasa kuno toh. Di peradaban memang hidup bersama-sama dengan bahasa-bahasa yang lebih kuno. Bahasa Cuneiform, Pahatan Paku, baru hieroglif Mesir. Sedangkan bahasa Yunani itu bahasa yang berkembang, makanya dia dekat dengan bahasa Latin, kemudian bahasa Latin dekat dengan bahasa Inggris. Dia dekat di situ. Nah kan kesalahan para orang mualaf ini kan kayak Donditan dan sebagainya itu kan dorang berusaha. Ini permasalahannya kalau mempelajari Alkitab di penafsiran dari bawah ke atas. Dorang mesti lihat dulu dari bahasa Inggris yang paling dekat, baru dong cari. Nah kalau orang diajarkan bagaimana DP bahasa pokok dulu, bahasa Yunani, baru tafsir ke bawah. Menggali itu kan bukan dari bawah ke atas, menggali itu dari atas ke bawah. Dorang pegang yang menggali atas ke bawah, dorang belum dapat. Dari bawah ke atas. Iya dari menggali. Orang cuma cari-cari berbeda, sudah anggap itu salah gitu. Simpelnya begitu, cari ke perbedaan, ini salah kata. Karena memang dasar motivasinya kan cari kesalahan. Kalau cari kebenaran, paling akan cari yang lebih itu. Betul, di situ yang Pak Budi Asali bilang. Alkitab itu kitab kebenaran. Jika Anda motivasinya salah, maka Anda akan menemukan jalan yang salah. Tapi kalau motivasinya Anda benar, Anda akan menemukan kebenaran. Dan Pak Esra Suruh bilang di debat Donditan, permasalahan terbesar Pak Donditan tidak memiliki juru selamat. Makanya dia bilang begitu. Ya, dia bilang begitu. Mengutip apa yang Pak Esra Suruh sampaikan. Makanya sebenarnya kita bukan pesimis sih, cuma artinya itu juga yang sempat dibahas di ininya Andre Tunggal itu kan. Kenapa debat-debat seperti ini itu sebenarnya nyanda ini tapi ya itulah, kalau ketika kita belajar firman Tuhan bilang kan ada orang-orang yang artinya begini, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Meskipun dorong pemotivasi memang sebenarnya ada mau perbandingan agama, cuma mau kasih tunjuk bahwa orang ini salah gitu kan. Tapi kemarin debat yang Pak Donditan dengan Pak Esra Suruh beda Kak.
ternyata sekarang sudah mulai ada perkembangan di debat publik tentang debat-debat teologi. Kita apresiasi debat kemarin. Debat kemarin itu pakai tombol, tombol waktu, ada tombol merah, tombol hijau, waktu semua. Jadi ada aturan-aturan yang dorong baca undang-undang, di sana ada penjagaan ketat kayak kepolisian turut apa. Jadi debat kemarin itu berlangsung secara akademis ya. Jadi memang data yang ditampilkan dan kita salut debat itu debat yang, dan kita juga di sisi yang lain ini Kak, terus terang kita harus mengapresiasi contoh kayak Donditan dan sebagainya dalam hal etika. Donditan itu seorang debat dari mualaf yang berdebat yang DP nilai etika jauh lebih baik dari contoh-contoh dari teman-teman sejawat Jonathan Nandar, Ustadz Kainama dan yang lain. Donditan jauh lebih beretika. Makanya kemarin walaupun memang isinya bermasalah, meskipun ya terubah isi dah. Memang tak ada isi, kosong memang. Cuma maksudnya untuk hal-hal yang sifatnya etis dan sebagainya, dia yang mempelopori debat yang kemarin itu terlihat jauh lebih menarik. Makanya kita dalam keadaan kita sampai komen di channelnya Pak Soru, kalau mau ada debat ulang ajak kita Pak. Karena kan kemarin orang yang berdebat itu nggak ada yang tahu baca bahasa Ibrani itu. Ajak nanti. Ditantang baca satu kata bingung orang. Iya. Don cuma tahu di situ ada kata Mesaya. Tapi ya itulah dia. Iya. Jadi begitu kalau Donditan cuma ya. Makanya banyak baca Alkitab kunci. Itu mau tanya itu kuncinya, banyak baca Alkitab. Baca Alkitab, kemudian baca Alkitab terjemahan, no? Iya. Kan sekarang ada interlinear begitu. Kalau memang interlinear kok kadang menipu tuh. Siapa tahu ada Alkitab terjemahan baru aja yang edisi 2 sekarang TB New TB itu. TB edisi 2 banyak hal yang kita dapat memang ada sedikit ini dah. Dimutakhirkan lagi ya. Iya, DPW. Betul. Lebih menarik dan lebih asik juga. Nah, itu uniknya Alkitab di situ. Alkitab berusaha menyampaikan pesan itu gampang dimengerti oleh para pembacanya. Iya, betul. Itu uniknya Alkitab. Alkitab. Up to date sebenarnya Alkitab ini. Iya. Makanya kalau Kristen progresif bilang dia kontradiksi. Iya, ada. Yang progresif itu bukan justru dianggap pemikiran manusia daripada ini. Iya. Nah, itu kesalahan di situ. Makanya sekarang jadi pendeta tuh. Nah kan. Semoga lebih Pak Pendeta Brian lebih progres. Bro, sebagai bro. Bro. Nah, ex pendeta tuh. Waduh. Begitulah kira-kira Donditan ya. Jadi yang turun bisa lakukan Donditan ini apa? Turun bantu doa juga kan supaya tidak berjuru selamat atau gimana? Nah, dia kan sekarang menurut kita karena dia iman itu final, nggak ada orang yang ganggu iman orang lain tuh. Salah kalau orang ganggu DP iman, cuman itu karena dia banyak obrak-abrik kitab orang lain itu, makanya sebagai seorang pemilik kitab orang mesti mengkanter itu aja. Cuma itu lagi siapa tahu ada viewers yang mau belajar bahasa Ibrani. Nah, nanti bisa kontak di DM di Pak Andre. Harga. Boleh. Pokoknya anda free dong. Iya, siapa tahu kan. Kita kan ada kelas bahasa Ibrani dulu di Manado. Cuma capek kelas habis. Kalau di Bitung mau bikin kelas. Cuma mau bikin kelas bahasa Ibrani. Boleh, supaya membantu juga teman-teman untuk lebih bisa lah Kak untuk toh. Iya. Tenang, kita terakreditasi, tersertifikasi. Iya, ada sertifikasi. Nanti teman-teman boleh ajak teman-teman tuh. Kalau yang bisa bawa 10 orang bisa bonus ke Korea tuh. Israel. Bonus ke Israel. Enggak. Itu boleh jadi ide. Nah, bikin bahasa Ibrani jadi konten, jadi kontenin. Yang penting ada yang nonton, gas. Oke, mungkin itu aja pesan. Pesan buat apa? Buat orang ini kita lebih ke orang Kristennya. Karena sekarang itu ada banyak orang-orang yang mengobrak-abrik Alkitab tanpa pengetahuan yang itu. Jadi untuk orang Kristen sekali lagi kan kita rasa video-video tentang teologi atau historis tentang Kristen itu so banyak di YouTube bisa diakses. Jadi jangan malas aja, jangan malas belajar aja. Betul.
Itu pesan juga saya waktu masih ngajar juga. Banyak bilang begitu, lebih maksudnya di ruang kuliah kadang kan ini terhadap mahasiswa juga kita bilang begitu, karena di ruang kuliah kan kadang terbatas. Jadi sekarang justru resources ini sumber-sumber yang ada di yang penting sudah tahu dari basic, sudah tahu dasar dan tahu memilah mana yang betul, mana yang salah. Itu manfaatkan seluruh resources yang ada. Modal itu. Jadi jangan justru terlalu banyak bau uni drakor, bau uni yang lain yang nggak jelas. Kita jauh uni juga lagi. Yang penting jangan banyak, kayak jangan overdosis lah. Jangan terlalu banyak scrolling yang nggak jelas, tapi manfaatkan untuk belajar. Betul. Supaya ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang meminta pertanggungjawabkan iman kita, setidaknya tahulah. Iya. Untuk membahas hal yang simple. Ya. Meskipun juga tahu juga nanti ke depan bagaimana cara supaya jangan sampai di dalam tanda kutip sangat-sangat dipermalukan gitu kitanya. Dia bisa ngomong lah gitu. Jangan tahu ya apa ya, tanya dulu atau gimana gitu kan. Itu sebagai itu aja. Dan terakhir mungkin ada surat terbuka dari Pak Andre buat Donitan kita- kalau mau debat. Kita sampai hari ini masih menunggu kalau ada apologet dari agama lain ajak dialog tentang Alkitab atau tentang, kita siap. Iya. Tidak takut. Atau mungkin bikin kelas apologetika dasar gitu. Dasar boleh. Iya, boleh Pak. Hal-hal yang sering secara umum dipertanyakan gitu kan. Itu Ya. kan Apalagi tentang Alkitab itu, aduh. Oke. sedangkan siapa ya, Sakir Naik aja ada buku 1001 kesalahan Alkitab. orang Kristen tidak akan mungkin jawab ini. Oh, ada selalu begitu. Kita selalu bilang, orang Kristen yang mana dulu ini? Padahal gampang sekali kalau menjawab. Ya mungkin bisa dari hal-hal seperti itu, dari pertanyaan, dari bedah bukunya dia juga, orang bikin DP counter juga bisa. Iya. Penjawaban. Dan berharap memang banyak apologet muda lahir dari Kota Bitung. Orang ini Harun sebenarnya, cuma mempersiapkan Musa yang diulah Musa yang Tapi jangan jadi Harun Masiku. aduh. Hilang. Harun masih. Hilang. Oke, terima kasih mungkin buat teman-teman yang sudah nonton sampai di detik ini, dan jangan lupa subscribe, Like. bilang 1 tahun. Like, subscribe, and share. Video ini. Dan Saberian. Oke, mungkin terima kasih, dan tagline terakhir Kak. Oke. Cuma Hamba Podcast Bukan hama. Oke. Oi.